Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Sini kami akan mempresentasikan tentang istihad dalam pandangan Muhammadiyah, istihad dalam pandangan Nahdlatul Ulama, dan istihad dalam pandangan yang terbaik adalah Persis. Di sini kami akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Muhammad Faiz, dan yang kedua adalah namanya Ahmad Rizky Ramadhani, dan yang ketiga adalah Ari Winata, yang keempat adalah Ilham Hakiki. Istihad dalam pandangan Muhammadiyah. Pandangan Muhammadiyah tentang istihad. Istihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berpikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam, baik bidang hukum, akidah, filsafat, tasawuf maupun disiplin ilmu yang lain berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Menurut ahli usul fikih, istihad berarti mencurahkan segenap kesanggupan mustahid dalam mendapatkan hukum syara' amali dengan satu metode. Pengertian ini berdasarkan pada kenyataan yang dihadapi kaum muslim sejak masa Nabi. Posisi istihad Muhammadiyah bukan sebagai sumber hukum, melainkan sebagai metode penetapan hukum. Sedangkan fungsi dari istihad Muhammadiyah ini ialah sebagai metode untuk istihad Muhammadiyah untuk merumuskan ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Istihad Muhammadiyah ini perlu dilakukan untuk menjawab dan merespon tantangan problem kontemporer, juga untuk perubahan pemahaman terhadap umat Islam yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, namun tetap selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Secara sosial dirasakan masyarakat selalu mengalami banyak perubahan sikap saat, dan perubahan tersebut mempengaruhi cara berpikir dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Istihad tidak lepas dari ruang lingkup dalam masalah-masalah baru saja. Hal itu terkait dengan kajian berbagai persoalan yang sudah ada berdasarkan dalam kebutuhan manusia untuk menentukan pendapat mana yang kuat dan paling cocok untuk mencapai tujuan hukum syariah dan kepentingan manusia. Istihad merupakan unsur yang urgen dalam perkembangan dan perkembangan hukum Islam. Istihad juga dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang belum diketahui status hukumnya. Kebutuhan umat Islam terhadap istihad membuat suatu kebutuhan yang berkelanjutan dalam hal konteks Indonesia. Keberadaan istihad di Muhammadiyah sangat strategis. Kebutuhan umat Islam terhadap istihad membuat suatu kebutuhan yang berkelanjutan. Dalam hal konteks Indonesia, keberadaan istihad Muhammadiyah sangat strategis. Menurut Yusuf Qaradawi, keperluan istihad sekarang melebihi kebutuhan masa lalu. Ada banyak perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Metode istihad. Pada tahun 2000, putusan tarjih ditetapkan di Jakarta. Dalam hal ini dijelaskan bahwa dalam istihadnya Muhammadiyah menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan bayani adalah merespon permasalahan dengan titik tolak utama adalah nas-nas syariah, Al-Quran, dan As-Sunnah. Pendekatan burhani. Pendekatan ini biasanya membahas permasalahan dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan secara umum yang berkembang. Pendekatan irfani. Pendekatan ini berlandaskan pada jalan untuk meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa. Contoh istihad Muhammadiyah yang menggunakan pendekatan bayani adalah tentang pengharaman rokok. Dilihat dari pendekatan sosiologisnya, masalah mursalah. Majelis Tarjih dan Tasdid berkesimpulan bahwa rokok lebih banyak mengandung mudarat dibanding manfaat. Contoh istihad Muhammadiyah yang menggunakan pendekatan burhani. Dalam menentukan bulan Qamariyah, Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal adalah kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriah
dengan menggunakan prinsip istima kombinasi terjadi sebelum matahari terbenam dan pada saat matahari terbenam bulan sudah berada di garis ufuk dengan tanpa melihat derajat ketinggiannya irtifa, dan bulan terbenam setelah matahari terbenam moonset after sunset, maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan kalender Hijriah. Contoh dari pendekatan Irfani, falsafah Isyraqi yang mengasumsikan bahwa pengetahuan diskursif al-hikmah al-batiniyah harus dikombinasikan secara kreatif harmonis dengan pengetahuan intuitif al-hikmah az-zawiyah. Oleh karena itu, pengetahuan yang diperoleh menjadi pengetahuan yang mencerahkan, bahkan mencapai al-hikmah al-hakikiyah. Hal ini sesuai dengan pengalaman Rasulullah SAW dalam menerima wahyu Al-Quran. Metode ijtihad Muhammadiyah, ijtihad jama'i interdisipliner. Istima jama'i gabungan dari kata istihad dan jama'i. Istihad berasal dari akar kata istihada. Istihad secara bahasa ialah mencurahkan segenap tenaga serta kemampuan, sedangkan jama'i secara istilah ialah ditetapkan sebagai jamaah atau perkumpulan antar manusia yang jumlahnya banyak. Maka jama'i adalah istihad jamaah yang dikenal dengan nama lain istihad kolektif. Interdisipliner ialah kajian yang memadukan atau mencakup dua atau lebih disiplin ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan masalah. Maka yang digunakan adalah pendekatan multidisipliner, yaitu dengan cara pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan baru dengan mempertimbangkan situasi yang berbeda. Istihad jama'i secara kolektif berkaitan erat dengan masalah kepentingan sosial dan ditangani dalam skala besar. Maka istihad kolektif dalam Muhammadiyah dilakukan oleh majelis tarjih dengan melibatkan banyak orang yang mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Hasil istihad jama'i, istihad kolektif, termasuk dalam munas tarjih setelah dilaporkan majelis tarjih dan tanfid Pondok Pesantren Muhammadiyah resmi dinyatakan berlaku dalam seluruh jajaran Muhammadiyah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu saya akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni tentang ijtihad Nahdlatul Ulama. Definisi ijtihad. Di antara pengertian ijtihad yang dikemukakan para ulama usul fikih adalah definisi Al-Ghazali pada tahun 450 sampai 505. Ia mendefinisikan ijtihad sebagai berikut: pengarahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Pengertian di atas sebagai setidaknya mengandung 3 unsur ijtihad, yaitu pengerahan segenap kemampuan, yaitu yang berarti ijtihad merupakan usaha jasmani, rohani, tenaga, pikiran, waktu maupun biaya, dan bukan upaya ala kadarnya. Seorang mujtahid yang mengandung arti bahwa ijtihad hanya mungkin dan boleh dilakukan oleh seorang memenuhi persyaratan tertentu sehingga mencapai level mujtahid dan bukan sembarang orang. Guna untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang mengandung arti bahwa pencapaian ijtihad adalah kemampuan. Pembagian ijtihad. Ijtihad dapat dibagi menjadi berbagai macam bagian, ditinjau dari berbagai sudut pandang, ditinjau dari segi cakupan bidang yang menjadi objeknya. Ijtihad dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu ijtihad kulli atau menyeluruh, yaitu ijtihad yang merupakan satu kesatuan utuh
yang tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisah. Al-Syaukani cenderung memilih pendapat ini karena seseorang yang tidak mampu berijtihad dalam sebagian masalah berarti juga tidak mampu berijtihad dalam sebagian masalah yang lain. Yang kedua yakni ijtihad juz'i atau sebagian, yaitu bahwa ijtihad merupakan suatu yang dapat dibagi. Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang alim itu bisa saja mencapai derajat mujtahid pada sebagian hukum tertentu. Selanjutnya yaitu ditinjau dari segi metode. Menurut Ma'ruf Al-Dawalibi yang dikutip Wahbah Al-Zuhaili, ijtihad dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ijtihad bayani, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum-hukum syara' dengan cara mendasarkan argumentasi langsung pada bunyi nas syara' atau dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yakni ijtihad qiyasi, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum syara' mengenai masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan cara mengkiaskannya kepada sesuatu yang sudah ada ketetapannya dalam nas syara'. Yang ketiga yakni ijtihad istislahi, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum syara' terhadap masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis dengan cara penalaran yang didasarkan pada asas kemaslahatan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai sumber hukum Dewan Hibah Persis. Dalam wacana ilmu usul fikih, persoalan sumber hukum dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa sumber hukum Islam itu hanya dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Selain dari keduanya lah adalah metode. Pendapat lain menyatakan bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga, yakni di samping Al-Quran dan Al-Hadis ditambah dengan ijtihad. Selain kedua pendapat ini, ada yang berpendapat bahwa sumber hukum yang disepakati ulama itu adalah Al-Quran, Al-Hadis, qiyas dan ijma'. Sedangkan hukum Islam yang masih diperselisihkan adalah istihsan, masalah mursalah, istishab, sumber hukum Dewan Hibah Persis. Dalam wacana ilmu usul fikih, persoalan sumber hukum dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa sumber hukum Islam itu hanya dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Selain dari keduanya hanyalah metode. Pendapat lain menyatakan bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga, yaitu Al-Quran, Hadis dengan ditambah yaitu ijtihad. Selain kedua pendapat ini, ada yang berpendapat bahwa sumber hukum yang disepakati ulama itu adalah Al-Quran, Hadis, qiyas dan ijma'. Sedang sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan adalah istihsan, maslahah mursalah, istishab, sad al-zari'ah. Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Anne Elizabeth Mayer pada tahun 1990 berpendapat bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga, yaitu sumber primer, sekunder, dan tambahan. Yang termasuk ke dalam sumber primer adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sedang sumber hukum Islam sekunder adalah qiyas dan ijma'. Sedang sumber Islam tambahan adalah kitab-kitab fikih. Klasifikasi Mayer ini didasarkan pada penelitiannya tentang penjelasan hukum-hukum Islam sepanjang sejarah Islam.
Yang baru dari temuan Mayer ini adalah sumber hukum tambahan dalam hukum Islam, yakni kitab-kitab fikih. Menurutnya adalah sumber tambahan ini dipakai umat Islam pada abad pertengahan dengan mengabaikan sumber hukum utamanya. Selanjutnya, pedoman istimbat hukum Dewan Hizbah. Dalam memahami Al-Quran, Dewan Hizbah menggunakan pedoman istimbat sebagai berikut. Yang pertama, mendahulukan zahir ayat dari takwil dalam masalah ibadiyah. Yang kedua, menerima dan meyakini isi kandungan Al-Quran sekalipun nampak pertentangan dengan akal dan adat. Yang ketiga, mendahulukan makna hakiki dari makna majazi kecuali ada qarinah. Yang keempat, mendahulukan Al-Quran dari hadis bila terjadi pertentangan. 5. Menerima adanya nasih dalam Al-Quran. Yang keenam, menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami Al-Quran. Yang ketujuh, mengutamakan tafsir maksur dari tafsir bil ro'i. Yang ke-8, menerima hadis sebagai bayan Al-Quran kecuali telah digunakan sighah hasr. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi daripada kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan daripada materi yang sudah disampaikan oleh kelompok saya, yaitu ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berpikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik di bidang hukum, akidah, filsafat, tasawuf maupun disiplin ilmu yang lain berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Ditinjau dari segi cakupan bidang yang menjadi objeknya. Ijtihad dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ijtihad kuli atau menyeluruh, yaitu ijtihad yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisah. Yang kedua yaitu ijtihad juz'i atau sebagian, yaitu bahwa ijtihad merupakan sesuatu yang dapat dibagi. Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang alim itu bisa saja mencapai derajat mujtahid pada sebagian hukum tertentu. Maka barang siapa yang mengetahui cara mencari dalil dengan menggunakan kias boleh baginya berfatwa dalam masalah-masalah kias, walaupun ia kurang menguasai hadis. Ijtihad rasional yaitu ijtihad yang dalam pengkajian dan penetapan hukumnya lebih berorientasi pada pendayagunaan nalar. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum syara merupakan sesuatu yang dapat ditelaah substansinya dengan memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan. Ijtihad qiyasi yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum syara mengenai masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah dengan cara mengkiaskannya kepada sesuatu yang sudah ada ketetapannya dalam nas syara. Yang selanjutnya yaitu ijtihad istilahi, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum syara terdapat masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis dengan cara penalaran yang didasarkan pada asas kemaslahatan. Baiklah, itulah presentasi daripada kelompok saya. Jika ada kekurangan itu berasal dari kami, jika ada kelebihan itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.